Halo, Halo, halo. halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar. Oke. Ya, jadi saya baru kembali setelah tadi terpotong ya. Actually, kita sudah menyiapkan topik jadi lebih terarah. Oke, mana tadi yang akan dibahas? BTW, apakah Mas Alex sudah bergabung di channel saya? Kedengeran kan suaraku ya? Iya, dengar-dengar jelas. Udah. Sudah ya. Ya, di situ banyak saran-sarannya tadi. Eh, Mungkin kita ikut-ikut. akan Q&A dua arah dulu sama baca-baca komen lah ya. Oke. Kak Feby mirip Mila. Mirip Mila. Iya loh, Mila ini yang mana ya? Eh ini ya, Dangdut Academy bukan? Dangdut Academy, kalau nggak salah. Tapi memang cantik sih Mila. Misalnya kayak saya merasa saya kurang pantas. Aduh, jangan gitu guys. Kegeeran langsung si Feby. Terima kasih ya, tapi it's such a big compliment. Ini loh, Kak Feby auranya Nah nih, mantep banget. kenapa? Kak Feby auranya mantep banget. Kenapa dari kemarin itu membahas aura? Maksudnya kayak aura ini kalian menilainya Loh, dari mana gitu? katakan kamu bisa ngebaca aura. Ya, Itu apa rahasia yang ya, jangan diumumkan di sini. soalnya tuh pas ketemu sama dia, itu aku takut sih guys. Kayak dia bisa membaca isi karakter dan pikiranku dengan tepat. Sebenarnya Jadi hati-hati sama orang yang seperti ini. Jangan sesekali kalian iya. berbohong. Hmm. Ya buat apa kan berbohong? Maksudnya kayak sebenarnya dari bagaimana cara orang itu menatap, bagaimana cara orang itu berbicara, kita tuh sedikit banyak bisa lah membaca bagaimana karakter orang tersebut. Tapi pandanganmu tentang berbohong untuk kebaikan, itu gimana? Kalau menurutku berbohong untuk kebaikan itu hanya bisa digunakan di konteks yang sangat-sangat mendesak seperti menyelamatkan nyawa orang. Kayak begitu-gitu sih, bukan bukan untuk hal-hal kecil yang dinormalisasi, kayak udah Hmm. kepepet banget yang sampai kayak itu mengancam nyawa orang dan lain sebagainya. Oke, berarti berbohong itu Selama boleh. kita bisa jujur, jujur aja sih. Oke. Berarti Boleh berbohong itu dengan boleh untuk konteks tertentu. Ya. tertentu. Tapi ini konteksnya bukan hal yang umum ya, harus hal yang betul-betul urgent seperti kayak ya itu tadi menyelamatkan nyawa orang dan seperti itu. Hmm, Sebelumnya ini kita harus menyampaikan ini, Lex, apa itu? supaya tidak dikira ini ya. Jadi Alex ini sudah punya pacar dan Yap, saya ini itu. jomblo. Ya, Jadi jadi izin ya untuk buat kalian yang mau langsung gaskan masuk ke channelnya, godain aja dia gampang kelepek-kelepek. enggak anti anti senggol ini. Oke, kita akan bahas tadi yang sudah kita siapkan ya. Jadi Alex ini guys merupakan salah satu orang yang menekuni dunia digital. Salah satunya adalah AI gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan Kak terkait dengan kios AI. Apa bedanya sama Aduh, ChatGPT kan karena kalau sekarang kan ChatGPT itu lagi booming banget ya. hmm, aduh malah jadi promosi Ya ya. gimana? Kenapa malah diem? Ya nggak Ya, apa-apa. ini gampangnya tuh kalau misalkan kalian pakai ChatGPT ya di website atau
browser. Nah, kalian ibaratnya bisa pakai ChatGPT di dalam Microsoft Word. Jadi kayak kalian nggak pindah-pindah dari browser ke Microsoft Word sendiri tuh udah bisa gitu. Itu aja sebenarnya aku. Oke. Jadi itu Anda membangun sendiri atau bagaimana? Ya pasti ada tim developer juga, ada tim, terus aku Hmm, sebagai product manager, dan ya karena memang latar belakangku dari IT juga ya, jadi memang suka lah kalau buat produk digital gitu. Tapi kalau Feby sendiri, gaptek nggak orangnya? enggak dong. Karena kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin yang agak gaptek di live ini aja sih, karena kita kan belum pernah ya sebelumnya. Bukan gaptek sih, lebih tepatnya belum trial and error. Ya, Sekarang kan udah bisa. langsung jago ya. Tuh Feby COC cantik. Nah, godain terus guys, gas aja. Wih, sinyalku Tuh, untuk orang. apa ya? Punya aku atau punya Feby ya? Oh, Kak Feby nge-lag, sinyalnya jelek. Rasanya Bro, sinyalmu jelek, bro. Semester berapa, Alex? Semester berapa aku ya? 6. Lek, coba ngomong Jawa. emang masih Dalam nge-lag ya? deh. Eh, coba coba ngomong lagi, Feb. Halo? Eh, agak nge-lag. Oke, sekarang udah Masih aman. nge-lag nggak suaraku? Aman-aman. Ya ini udah pakai kuota mandiri. Itu ada yang nanyain kamu, Feb. Berapa kali tes baru lolos? Apa one shot, Kak? Enggak, aku 2 kali tes. Aku pernah Oh, gagal kok. Aku pernah gap year. eh, Sama gap year itu aku ini dulu. Iya, aku pernah gap year. oh, sih, tah. Kamu angkatan berapa sih, Feb? Emang Maksudnya kelahiran berapa? 2021. Kelahiran berapa? Kelahirannya 2004. Oh, Hmm. Anda 2000 berapa? 5. Masih kecil aku. Ah, adik. Iya. Kayaknya gua ada di COC nih. Masya Allah, Alex gak cerita rakyat. Sebenarnya tuh kita nggak cerita rakyat, cuman kadang harus ada yang diurus aja gitu. Kalau ada kesempatan ya kita pasti akan menggunakan gitu kan. Saya kayak kayak tadi tiba-tiba dipanggil dan lain sebagainya gitu. Hmm. Apalagi ini saya sedang live sama Mapres UB ya. Yang gacor, gacor, gacor aja gitu, nggak usah muji. Kapan bisa nggak pakai seragam? Insya Allah. Ini ada Siva nih. Siva coba nih mau nggak bergabung? Tar, gimana sih cara search ininya? Cipa, cipa. Ngomong aja Lex. Ini aku undang-undang nih ya orang-orang nih. Public speakingnya bagus Ini ada banget. Dera. Halo Dera. Kak Feby pakai seragam terus. Iya, jadi yang kemarin itu yang di UCOC itu emang dari perizinan ya. Jadi cuman itu aja kami. Oh, itu ada perizinannya. Iya Kayak dong.
Maksudnya Makanya, strict itu ya. mm-mm. Nah, ini loh, Nah, kamu kalau lihat postinganku itu pakai seragam semua. Kak Feb Kayaknya nyanyi belum bro. berani. Suruh nyanyi Kenapa? Feb. Suruh nyanyi tuh. Boleh. Kalian mau lagu apa? Ah, ini request guys. Mau lagu apa nih? Hmm. Dangdut. Ah, jangan, aduh, nggak Teh terlalu tahu sih hijau. kalau yang kayak begitu. Teh hijau. Tulus. Lagu barunya. Kata. Rizky Febian. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, no ending. You let your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride, the whole new world. Nah, Aku tadi suka lanjut. film-film Disney. Jangan, biar digantung, biar ada yang request. Alex sih yang nyanyi. Coba. Gak bisa nyanyi. Sorry, sorry. Gak bisa nyanyi aku Rera. Nanti malah jomplang Feby di sini nih, aku di sini. Alex Kak Feby tak bergabung. bawain bucket gede. Ih, ditunggu ya. Insya Allah pelantikannya bulan Juli. Tapi belum tahu untuk tanggalnya. Latihan fisik berapa lama? Sebenarnya nggak serajin itu sih. Ya tiap hari, cuman nggak yang kayak gimana-gimana gitu. Dirutinin aja sih sebenarnya kalau fisik itu. Oh, ada Bro Kak Alex Aiden. cerita dong tentang pengalaman pengalaman gagalnya apa kira-kira, terus gimana? Oh, ada Pengalaman. Aiden, coba kita undang ya. Aiden. Boleh, boleh. Aku perlu ngomongin bisnis sama dia. Yeah, it's Oke, okay. That's okay. Aiden. Let's talk about anything. Hey, Yo, what's up? Hi, bro. Aiden. At the car right now, right? So, Where do you wanna go? going to Pim right now. Ah, Yeah. Okay. Alex, bagaimana? How you guys doing? hey, we have to talk about the You business, alone bro. there? Yeah, just going to meet some friends. Jumpa teman-teman. Ya, halo teman-teman. Hey, Gila. when will we talk about the business, Aiden bro? dapat salam dari di saluran channelku. Dapat salam banyak. Minggu you free? I'm so sorry, bro. Could you repeat that? Minggu free? Minggu. Yes, we can. Halo teman-teman. Yeah, sounds good. Oke, Bro Aiden. So, kira-kira kapan kamu masuk kuliah? Kuliah 30 kayaknya September. Jadi Agustus saya kayak udah mau balik ke Amerika. Tapi saya di Indonesia selama ini. Oh, Oke. Makanan apa yang paling kamu sukai, Bro Aiden? Paling disukai saya suka rendang, nasi goreng, tempe. Yang gorengan lah. Oke. Kamu bisa bahasa Jawa nggak, Aiden? Keren banget. Saya belum belajar tapi harus belajar. Oke, Ada bagaimana bilang? Coba bro, bilang gini. Aku Iya. wong Jowo. challenge, Gitu. challenge. Aku wong Jowo. Aku wong Jowo. Artinya aku wong Jowo. That's that's so funny, bro. Aiden, katanya kamu suka bahas enggak, aku ada pernah lihat konten dangdut. Apakah itu benar? Kok konten apa? Sorry. Aiden. Ya. Aduh, ini sinyal aku kali ya. Sinyalmu jelek kan? Kamu suka lagu dangdut kah?
Oh iya dangdut. Saya suka Aduh, kayak ntar aku pindah rhyme. dulu ya. Dangdut. Rhyme nggak Wow, benar-benar. Oh, you're oke. Tapi bisa kamu bro. apa-apa coba lagu Oh, yang lagu dangdut. Lagu dangdut apa yang this lately days yang lagi didengerin? kayak No You Want It Wrong. Aja. Ayo ini nyanyi. Alex nyanyi, siap. Ah, aku juga bukan pecinta dangdut sih. Mungkin dari Bro Aiden kita bisa belajar gimana cara belajarmu, Bro. Gimana caranya kok bisa kamu di usia yang sekecil itu udah bisa Sekecil. untuk ikut segala macam. Itu gimana caranya? Um, bisa repeat question sekali lagi, maaf. Oh, Bahasa so sorry, Indonesia so saya sorry. agak yeah. Okay. Maybe you have a system and culture in your family so that you can be follow any research in your competitions in your really early age. So can you tell me about this system that you use to learn? Sistem kayak belajar. Yep. Kayaknya sistem belajar saya kayak flexible. Jadi saat kecil saya nggak kayak dial in satu kayak ilmu yang saya mau mempelajari. Misalnya saya suka robotik, tapi saya juga suka bisnis. Jadi selalu kayak nggak takut explore, dan menurut saya yang paling penting adalah nggak harus selalu menang, tapi di prosesnya apa yang kamu mempelajari, kawan yang kamu dapat. Kayak very cliche, tapi menurut saya itu help a lot banget supaya nggak takut kayak gagal. Okay. Hmm, Yes, and that's right. yes, and you really like about the robotics, but why you choose matematika terapan and ekonomi? Ya, ya jadi change-nya itu Lex, kamu modok banget. jadi menurut saya itu karena aku realize nomor satu, finance dan applied math kayak gitu lebih human relations dari kayak robotik. Jadi menurut saya kalau di era AI itu emang robotik penting, tapi yang satu aspek yang kayak nggak bisa di replace itu kayak human relationships, kayak investment banking kayak gituan. Yeah. I see, bro. Okay. And you really interested in AI too, right? Yeah, bener. Alex saya tahu very into AI business kayak gitu. So very very keren. You have to be a partner in the future. Ya. Okay. Terima kasih. Ask any question. Ya, teman-teman ada spots yang kalian recommend di kayak Jakarta atau di Tangerang? Tahu nggak, Feb? Di Blok M sih pasti. Kamu udah keliling Blok M? Kayaknya pernah deh. Tapi saya rata-rata selalu ke SMS dan The Breeze kayak gitu. Tuh orang pada nyaranin di Blok M karena emang di sana tuh banyak hal yang harus kamu jelajahi sih. Kalau Monas pasti udah pernah lah ya. Iyalah. Monas. Enggak. Monas, yes. Pernah. Perpustakaan yang di dekat Monas, perpustakaannya? Perpustakaan itu kayak library. Yes, library. Kayaknya belum pernah deh. Saya bisa mampir. Iya, mampir ke situ bagus banget. Apalagi view dari rooftop yang di lantai paling atas tuh keren. Aiden. Kota ya. Oh, continue first. So sorry. No, it's cool. Saya ada orang yang nanya kota tua. Saya sejak kecil lahir di Medan. Rata-rata Jakarta. Lahir di Medan.
Terus gede di Jakarta, besar di Jakarta. Iya, yes. Oke. But your family move from Medan to Jakarta or any situation that yang membuat kamu lahirnya akhirnya di Medan? Kayaknya kayaknya lebih ke kayak edukasi, kayak saya pikir ada sekolah sini yang fit dengan kayak robotik, kayak tentang kayak gitu lah. It just happened pas itu ya. Kapan-kapan you have to go to Surabaya. Oh, Surabaya. Makanan Surabaya juga enak banget. Saya pernah ke situ kayak 4 tahun yang lalu. Keren banget. You have any competition or event in Surabaya? Iya, ya, robotik kemarin. Oh. Oke. Itu Aiden nggak lagi nyetir kan? Kamu sebagai penumpang kan di situ? Yes, yes, yes. Passenger ya? Sekarang penumpang. Maaf ya, ini dibilang canggung nggak ya kayak? It's okay guys, tidak semua itu harus itu banget gitu. Namanya juga live baru mulai kan? Give us time. Halo Dekku, halo Marcel. Makasih guys. I think saya akan join. Masih di jalan nanti. Oke. Hati ya. Thank you so much. Terima kasih. Dadah. Dadah bro. Dadah. Thank you Aiden. Bye. Have a good one. Don't forget to contact me on WhatsApp, bro. I already chat you. Sounds good. Oke. Kok nge-lag ya? Oke. Alex, kamu Yuk. tahu nggak? Kamu medok banget. Ya gimana ya? Aku orang Surabaya Kamu soalnya. tahu nggak? Kamu medok banget. Loh, aku juga orang Malang. Ya, tapi kayaknya Malang nggak semedok Surabaya nggak sih? Soalnya kan gitu ya. Malang tuh Surabaya. lebih. Gimana? Coba kamu ngomong full pakai bahasa Jawa. Coba. Ya apa ya? Aku ya bingung ya masalahnya. Bingung. Surabaya mana kak? Aidennya lagi ada kegiatan selanjutnya guys, jadi cuma bisa mampir tadi. Oke. Aiden sibuk. Oke, Lex, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Yap. Saran. Yang belum join channel WA, mungkin kita bisa tulisin. Kamu ada channel WA nggak? Ada. Ada. Coba ini, salin linknya dulu. Ini ngetiknya di mana? Hmm? Ngetiknya di kolom komentar. Iya. Gimana lagi? Oh, wait. Kalau aku judul channelku tuh with Feby ya, mungkin bisa dicari by judul nggak sih? Bentar ya, teman-teman. Ini banyak banget. Astagfirullah. Kepencet. Jangan kak. Maaf, Dek. Kepencet. Kamu undang siapa ya? Gak tahu, kepencet. Sorry. Aduh, gimana caranya biar dia live nih? Adiknya nggak ini ya? Atau aduh, gimana cara nge-outin ini?
Parah sih, Feb. Parah sih. Nggak bisa ya? Sumpah aku nggak tahu. Baru ini live sama orang. Biasanya live sendiri. Masa masa nggak bisa sih? Iya, ya udahlah ya. Adiknya juga off mic. Aduh, taruh di bio, Kak. Oke. Kick. Mana? Nggak ada opsi kick nih. Ya udah biarin aja, gak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. It's okay, why not gitu loh. Oke, jadi aku mungkin mau membahas sedikit tentang. Kurasa Alex ini juga bagus kok public speakingnya karena kamu kalau nggak salah sering ini ya juara lomba business plan, ya nggak? Sering Am I pitching right? depan investor. Hmm. Judi juga kan? Kok judi? Juri juga kan? Tipu. Astaga. Sorry sorry. Juri, Ya, juri. Ya. juri. Nah, mungkin kamu ada tips nih untuk teman-teman yang hadir di live ini. Kira-kira gimana supaya kita tuh bisa memaksimalkan public speaking, entah itu menjadi peserta atau menjadi juri atau mungkin ya like public speaker pada umumnya gitu. Oke, public speaking kalau dari aku sendiri ya. Tapi Hmm. pasti setiap orang tuh punya cara belajar yang beda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri, fully trial and error. Jadi dulu itu memang aku biasa setiap minggu itu selalu ikut lomba. Jadi selalu pitching depan juri, depan investor. Dan tipe public speakingku adalah tipe yang berapi-api. Karena kan aku dari bisnis ya, jadi harus berusaha meyakinkan orang pastinya kalau bisnis ini itu memang worth it to try pastinya. Jadi ya kuncinya trial and error, tapi setiap orang juga kadangkala punya cara belajar yang beda-beda. Jadi tergantung preferensi masing-masing juga. Kalau Feby gimana? Kalau aku pertama itu kita harus tahu kita mau bicara dengan siapa. Lihat dulu audiensnya siapa. Kalau misalkan kita bicara sama juri, berarti harus dengan sentuhan yang formal dan profesional. Kalau kita mau bicara di event-event yang semi formal atau non formal kayak teman seangkatan atau mungkin konser dan lain sebagainya, berarti pembawaan kita tuh harus fun gitu. Tapi kalau misalkan kita mau jadi kayak MC upacara atau apa, itu terkesannya betul-betul kayak flat, tapi lebih main ke artikulasi dan pemotongan kata gitulah. Jadi kayak, oh ya nih ada yang request undang Riko, sorry sorry ya. Jadi kayak gitu harus memperhatikan kita mau bicara sama siapa. Misal kayak upacara gitu ya, itu kita menggunakan nada do. Mohon perhatian, upacara segera dimulai. Itu suara siapa tuh? Suara saya. Jadi kayak gitu. Aduh. Jadi mohon perhatian, upacara segera dimulai. Tapi kalau misalkan kayak acara semi formal, misalkan ada kunjungan, itu do re atau do re mi juga boleh. Misalkan kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Paskibra SMA Negeri bla 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 gitu. Terus kalau Oh. misalkan kayak MC yang konser atau misalkan kayak acara-acara apa ya perayaan-perayaan ulang tahun angkatan atau apa itu variatif sih sebetulnya. Jadi yang penting gimana caranya kita tuh bisa membuat audiens tertarik untuk mendengarkan. Jadi sebagai contoh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan yang pada malam hari ini kita akan merayakan salah satu event besar dan fenomenal yang sudah 4 tahun kita tunggu, gitu misalkan. Gitu. Gila-gila. Itu Tuh. yang tadi suara kedua tuh mirip yang kalau di bioskop itu yang pintu Oh, teater dua telah dibuka. apa sih tuh Mirip. kata-katanya ya? Coba ya aku cari kata-katanya yang di bioskop. Pintu teater ya? Pintu teater. Atau jangan-jangan emang ini kamu pengisi suaranya itu. Iya, dim-dim aja ya. Diam-diam. Hmm.
Kak coba mengibar Ini bendera. Riko udah aku undang tapi belum di-accept sih. Riko, accept dong Riko. Semoga Kak Feby lolos deathmatch. Kalau Feby lolos Amin. deathmatch, terus aku ke Elim dong guys. Iya, gimana? Jadi mending Gimana aku ini? atau Alex nih yang lolos. Ayo. Ya kan channelmu ya pasti kamu lah. Iya, pilih salah satu. Nggak bisa kita pilih dua-duanya. Emang hidup itu harus memilih. Nggak ada udah Riko. Kok masih pakai seragam? Iya, sebetulnya kami tuh nggak pakai seragam kalau ada perizinan aja. Jadi sehari-hari tetap pakai seragam. Ini aku udah nemu nih. Coba ya. Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Gitu gak sih? Sumpah, kok bisa sih? Kok bisa semirip itu? Emang mirip. Mirip Paul banget. Nadanya gitu kan? Iya. Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Gitu gak? Aduh. Eh, karcisnya mana guys? Kasih karcisnya. Aduh. Oke, udah cukup. Eh, next. Next ya. Yuk. Kita bahas apa nih? Nama salurannya itu with Feby guys. WITH Feby. Bisa nggak di search? Coba ya. Kalau Alex apa salurannya? Nama salurannya. BT aku ketik ya. Iya. Alex. Ketik bukan ketik. Kan medok ya. Ini Anca katanya mau join tapi nggak datang datang. Siapa? Anca. Jadi aku sama Anca kemarin itu sempat roommate di hari pertama. Dan kami shock karena kami sama-sama dari Malang. Kamu dari mana? Dari Malang. Kamu? Aku dari Malang. Wanca orang Malang. Iya, orang Malang. Oh, Alex Malang mana? Surabaya mana? Rungkut. Deket UPN. Oh, Iya. kalau tidur tetap pakai seragam. Tetap, tapi bukan seragam ini. Seragamnya itu namanya PDO. Pakaian dinas olahraga. Yang warnanya biru-biru itu. Oh, yang Tuh. buat lari-lari treadmill itu. Nggak jadi. Itu kan punya ruang guru ya. Aduh. Ayo, ini Riko udah bilang hadir. Yang mana sih Riko? Coba kamu request dong. Riko. Alex ngomong dulu sih biar aku cari username-nya Riko. Kak Iman lihat Alex. Waktu syuting itu udah lihat itu guys. Seragamnya impian banget. Setuju. Kamu gak punya baju selain itu Kak? Mau ngawur ya? Mohon maaf, baju saya kayak gini ada 7 pasang, Kak. Ya emang modelnya sama. Alex gak libur Mana kayaknya. sih Riko? Nggak ini. Mana Riko? Si Pepi udah kangen ini sama Riko. Eh, tidak boleh kita tuh menyebarkan berita-berita palsu. Ayo Riko, Pepi udah kangen ini. Nggak ada, ya udahlah. Iya, aku satu angkatan sama Isnya sama Atal BTW. Ah itu loh Feb. Kak Feby bikin konten A Day in My Life di UPDN. Insya Allah ya, kalau ada kesempatan. Alex kayang demi aku, please. Weh. Enggak lah.
Nah itu loh Feb Suaraku ditanya apakah masih delay ya? aman. Suaraku Udah delay ya? kedengeran. Kedengeran kok. Jelas kok. Itu loh Kak Feby itu Enggak kan? Enggak delay rencananya kan apa suaranya? aja. Rencananya apa aja? Ya. Jadi begini. Ini kita bahas sedikit aja ya. Kalau ini itu biro umum atau sekretariat. Jadi untuk di biro umum itu kebetulan aku di bagian protokol. Nah, protokol itu biasanya yang menerima tamu, entah itu dari Paskibra, dari universitas lain, BEM-BEM universitas lain, atau mungkin pejabat pimpinan kalau ada stadium general, kuliah umum, seperti itu. Dan kadang aku juga jadi MC di situ, entah itu upacara atau mungkin ada pertunjukan seperti drum bandnya IPDN. Nah, itu. Oke. Terus kalau yang ini itu adalah peringkat satu di prodi aku atau di jurusan itu. Oke. Keren. Ya, tapi ya ini dalam lingkup manajemen keamanan dan keselamatan publik ya. Manajemen Ya. keamanan dan mungkin pertama kali dengar itu dan kayak prodi ini tuh seru banget. Kita belajar bagaimana untuk bisa memberikan rasa perlindungan kepada masyarakat. Ini prodinya baru berdiri, fakultasku ya itu baru sekitar 4 tahun. Jadi ada tiga Oh, fakultas di PDN itu, Fakultas Politik Pemerintahan itu yang ada Marsal di dalamnya, Fakultas Manajemen Pemerintahan sama aku Fakultas Perlindungan Masyarakat gitu. aku di mana nih Feb? Bercanda. Eh, Kan pernah lolos. Alex, Alex Sinyalmu itu jelek. dinding kamu ubin ya? Gimana itu konsepnya? Nggak tahu ini aku datang-datang udah gini Dinding soalnya. kamu ubin. Apa ini namanya? Keramik. Spill ciput ini spill apa ya? Ya, pakai seragam sampai jam berapa? 24 jam, tapi bedanya seragamnya beda-beda. Jadi nanti kalau udah masuk ke jam 4-5 sore itu udah ganti pakaian dinas olahraga. Tapi kalau ada upacara makan malam atau apel malam itu masih pakai baju kayak begini. Ini untuk weekday. Kalau weekend nanti beda lagi. Weekend itu kayak yang aku pakai waktu di COC kemarin. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ini kebetulan lagi pesiar. Pesiar itu apa ya? Kayak kita dikasih kesempatan untuk ya keluar kampus gitulah. Entah itu mau beli barang yang dibutuhkan atau kemana gitu. Jadi aku tuh sebenarnya beberapa hari sempat baca dia di IPDN kampus Jatinangor. Maksudnya orang tuh masih bingung gitu loh IPDN kampus-kampusnya itu di mana aja. Nah, sebetulnya IPDN itu intinya dibagi jadi dua. Kampus pusat sama kampus daerah. Aku ceritain di bentar ya, Lex. Ya, Monggo. kampus pusat sama kampus daerah. Kalau kampus pusat, itu kampus pusat yang utama itu ada di Jatinangor. Itu yang isinya menampung bisa ribuan peraja. Pokoknya kapasitas daya tampungnya itu besar sekali. Kalau yang di Jakarta itu khusus untuk tingkat 3 dengan program studi, biasanya itu keuangan publik sama studi kebijakan publik gitu. Jadi untuk yang tingkat 1, tingkat 4, tingkat 3 selain yang prodi yang aku sebutkan tadi itu di kampus Jatinangor. Nah, terus yang kayak kampus NTB, Papua, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat itu gimana? Itu khusus untuk yang tingkat 2. Jadi itu tuh sebenarnya salah satu usaha untuk bisa Praja itu belajar mandiri gitulah, kayak di luar pulau, di luar asal pendaftaran. Oh. Jadi kayak kita survive dengan lingkungan yang baru, cuaca yang baru, orang-orang dan masyarakat yang baru itu seperti apa gitu. Dan kebetulan aku dulu itu dapatnya di kampus Nusa Tenggara Barat. Bagus banget. NTB itu alamnya betul-betul indah sih, kayak kadang aku pesiar kalau ke NTB itu rasanya kayak liburan. Itu mungkin sedikit tentang kampus-kampus yang ada di IPDN. Jadi bukan terpisah ya, maksudnya kayak ini IPDN sendiri, ini IPDN sendiri, enggak. Kita satu kesatuan, cuma ada pembagian di setiap tingkatan. Tuh Lex, coba kamu jawab yang ditanyain orang-orang. Apa? Mereka tanya apa? Itu banyak tuh.
Eh, ini, Kak, IPDN kapan dibuka? Eh, sinyalnya jelek, Kak? Wih, Feb, Ya, kok malah diem sih? enggak, ini lagi di chat apa Oh, pimpinan yang ada di sana. oke, oke, oke. Ku ambil alih sebentar ya, guys. Suruh push up, Alek. Aduh, aku terakhir olahraga itu kapan ya? Udah lama sekali Kacangin olahraga. loh. Iya ya, aku dikacangin ya. Apa ini? Halo, excited sendiri, Jir. Entelek. Enggak Si loh, enggak Gio boleh min begitu samuran. tuh. Enggak. Aku live sama Alex nih, karena pun emang betul dikacangin nggak? Kamu ini sih nggak bisa ngetik ya, Alex? Ngetik di komen kah? Iya. Bisa lah. Kenapa nggak bisa? Duh, kacangi Iya. lagi ya. Ah, ini. Kak Alek Enggak loh, ini dulu tuh sempat coba ikatan gitu. Aduh, gak pernah, guys. Aku dulu rencana nggak kuliah dulu. Eh, Alek kurang Sunda. Kumaha tuh teh? kumaha damang sampurasun. Sampurasun, kamu tahu nggak jawabannya sampurasun? Apa itu? Gak tahu aku. Jadi kalau kami tuh kan di Jawa Barat kan nih, kalau ada kayak pidato atau apa untuk mengawali itu biasanya diawali dengan sampurasun. Itu pasti nanti masyarakat Oh, itu bakal jawab rampes gitu. Kayak hai-nya gitu, hai hai. I see, I see, I see. Ya Ah, itu ini tuh orang Jabar tuh kayaknya. Nih, tipe cowok Kak Feb. Nah, ini catatan untuk kalian, guys. Ayo, dijawab. Apa ya? Aduh, jujur. Ini lebih susah sih pertanyaan ini dibanding. Mungkin yang pertama adalah dia beliau harus Beliau. secure ya. Saya jangan, apalagi kayak misalkan aku kan suka ya untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah aku lakuin sebelumnya gitu. Hmm, Kayak yang tipe-tipe insecurean tuh janganlah. Maksudnya kayak sebenarnya kita kan bukan berusaha untuk menyaingi ya, cuman ya kita betul, berusaha betul. untuk mengupgrade diri gitu, Hmm, menjadi versi yang lebih baik. Jadi kalau kalau misalkan dengan misalnya nih kayak ikut COC terus orangnya jadi aduh aku nggak jadi deh nggak jadi deketin orang dia ikut COC gitu ya why gitu, harus mampu untuk melawan ego sendiri sebelum ya itu. oh, deep sekali ya. Nah, itu ya tipsnya ya, teman-teman ya. Harap dicatat. Spill tipe Alex. Oh, tipeku itu yang jelas dia eh apa ya? Ya nggak usah yang gimana-gimana ya. Pokok cocok aja lah. Kak Alek masuk jalur apa? Aku mandiri, guys. Jadi buat kalian yang kalau SNBP, SNBT ketolak, itu kalian jangan berkecil hati. Dulu tuh aku jalur mandiri, terus akhirnya dengan bersusah payah harus bayar gitu. Tapi ya itu bagian dari mimpi lah. Jadi semangat buat yang ketolak SNBP ataupun SNBT. Tips jadi mapres. Tips jadi mapres itu eh, ini sesuatu yang ku pelajarin juga ya dari Mapres 1 Jatim 2026.
adalah kita harus start semuanya itu dari maba. Karena mapres itu berbeda dengan kompetisi pada umumnya. Kalau kompetisi umumnya itu kan dia lomba, terus udah. Jadi lomba itu di saat itu mungkin pengerjaan project atau karya 1-2 bulan. Tapi kalau misalkan mapres itu benar-benar selain karya kalian yang dilihat itu adalah diri kalian. Jadi pastikan dari maba itu kalian sudah mencoba berbagai hal. Kalau aku dulu semester 1 itu fokusin di lomba karena organisasi itu ketolak dulu guys, kayak semua ketolak karena public speakingku juga nggak sebagus itu, cara bersosialisasi juga nggak sebagus itu. Jadi menurutku satu-satunya kunci di saat itu adalah melalui lomba gitu. Karena kalau nggak lewat lomba itu, wah, aku nggak bakal jadi apa-apa gitu nantinya. Jadi memang starting dari lomba, terus baru di situ ikut riset segala macam, dan itu sudah dimulai dari dini. Jadi syarat utama kalau misalkan teman-teman mau jadi mapres adalah udah harus aktif, berusaha aktif ya dari masa maba atau semester 2 atau mungkin semester 3 lah itu masih oke gitu. Sehingga kalian itu punya spare waktu untuk memperbagus yang namanya capaian unggulan kalian gitu. CU namanya. Mapres bisa dari organisasi. Yap. Jadi prestasi itu macam-macam ya. Ada prestasi dalam kompetisi, penghargaan, terus ada pengakuan, ada organisasi, dan banyak lagi. Jadi yang bilang kalau prestasi itu cuma dari lomba itu bohong itu guys. Prestasi itu ada banyak macamnya dan maksimalkan aja pokoknya. Betul, betul, betul. Assalamualaikum Kak Febiku. Aduh, maaf ya kalau aku terlalu banyak tersenyum. Gimana lagi? Skor SKD aku 458. 458. Ajak yang lain. Kayaknya mereka lagi ada kegiatan deh. Ini karena kita sama-sama lagi luang aja sih. Nanti Alex, nanti kamu ini share link saluran channelmu di biomu. Nanti aku juga bakal taruh punya aku di bioku. Oh iya. Kalau yang mau masuk channel untuk sekarang sih ada di IG. Nanti ku update di ini ya. Apa? TikTok, bio TikTok. Itu spill skincare. Nah, apa? Kenapa? Spill skincare. Kalau aku ngomong ini pada percaya nggak ya? Kalau misalkan aku cuma pakai sunscreen sama Percaya facial nggak wash. kalian? Iya, karena kayak ya udah gitu. Aku rencananya kayak mau fokus begitu-begitu nanti kalau udah lulus. Sekarang yang penting facial wash sama moisturizer sih, moisturizer sama sunscreen. Sebenarnya kalau mereknya terserah-terserah aja, disesuaikan sama jenis kulit. Ya, yang penting kalau mau panasan gitu pakai yang SPF-nya agak tinggi. Kalau cuma hari-hari 30 gitu. Ini siapa sih yang ngetik nada ngomong Kak Feby ini enak gitu sejuk sepoi. Sejuk sepoi. Koda mana kak? Ah, aku mah di Malang sendirian ini. Si kodanya di Jakarta terus. Iya, dia lagi liburan kali lagi apa tuh? Dia kan asli Jakarta soalnya. Jadi ya pulang kampung dia. Heeh. Hmm. Invite yang lain. Tadi tuh ada Marcel sama Aiden guys. Cuman kalau ya itulah tidak bisa agak lama-lama. Feb Udah 15 tadi menit Marcel lagi. aja. 15 menit lagi aku out ya. Iya, aku juga kayaknya. Jadi Oke. ayo di 15 terakhir ini kalian mau kita bahas apa? Kalek asli Malang ya? Surabaya aku guys. Karena nggak Tapi kuliah. pose aku gambarin. Kak Feby mirip Mila di A7. Sumpah ini kayaknya hampir seribuan orang lah bilang mirip Mila di A7. Terima kasih ya, itu suatu kehormatan. Tapi ya aku belum bisa mengakui kalau Kak Mila tidak mengakui. Ini kalian udah kenal di kenalnya pas COC.
Iya, Yap. kenalnya waktu COC. Alex ini orangnya receh gitu. Maksudnya kayak dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Jadi aku nggak takut mau ngajak ngomong. Itu ketawa karir namanya, guys. Jadi Enggak lah. ketawa itu adalah salah satu strategi bertahan hidup kalian. Jadi kalau misalkan kalian bingung mau ngapain, kalian bingung kasih tanggapan ke orang, kalian ketawa aja. Tips hidup dari aku. Ini nih, ada yang tanya nih, kenapa kamu memutuskan untuk ikut COC? Eh, kamu dulu, Fet. Eh, nanti kamu nyontek lagi jawabannya. Kalau aku ya, jujur, aku tuh sebetulnya sekarang kan lagi semester 8, lagi skripsian juga. Kemarin sih waktu-waktu dimana pendaftaran dan seleksinya itu. Terus kayak dulu kan sempet nonton COC season 1 sama season 2. Walaupun belum semua sih dan kayak kulihat sekeren itu gitu. Dan kupikir kapan lagi ada kesempatan ini datang. Saya kalau misalkan aku nolak, terus di tahun depan aku kayak berpikir, aku nyesel gitu. Kenapa ya dulu nggak coba? Kenapa dulu nggak ngeiyain aja? Aku tuh mending kayak sedih karena gagal daripada sedih karena aku kepikiran terus kayak, aduh kenapa ya nggak aku ambil aja dulu? Kenapa ya nggak aku coba dulu? Itu tuh selamanya akan menghantui dan aku nggak mau ngerasain itu karena di beberapa kesempatan sebelumnya ada beberapa hal yang aku ngerasa ya aku merasakan hal tersebut dan sampai sekarang lu kenapa ya dulu aku nggak kayak gitu itu kebawa sampai sekarang sedangkan kalau kayak kita gagal ya udah kayak kita tinggal evaluasi misalnya kemarin emang kurang persiapan misalnya Ya, kalau misal ya apa ya gagal tuh wajar nggak sih menurutmu Lex? iya, siapa yang nggak pernah gagal kan? Ya bahkan kalau misalkan kayak Alex nih banyak kan juara-juara lomba ini segala macam kayak kita tuh gagalnya lebih sering daripada kita berhasilnya. Cuman kan yang ke expose, yang kita post itu kan yang berhasilnya gitu. Padahal untuk meraih satu kesuksesan atau satu juara di suatu lomba, di suatu kompetisi, itu tuh udah melewati belasan kali atau bahkan puluhan kali kegagalan yang ya orang lain tahu apa gitu. Udah. Yap, Jadi udah ikut. Ikut aja. Kenapa enggak? Selagi itu hal yang positif, tidak merugikan orang lain, itu hal yang bisa membuat kita itu improve atau minimal kita dapat relasi, kita dapat pengalaman, terus kita bisa ketemu dengan orang-orang hebat di luar sana kayak why not? Karena keuntungan yang diraih itu lebih besar daripada kerugian atau rasa gagal yang kemungkinan akan dialami gitu ya. yap, benar. Kalau kamu apa inspirasi untuk bangkit dari kegagalan mungkin ya. Eh, mungkin apa ya? Kalau misalkan kalian itu gagal, itu untuk beberapa saat pertama itu nggak apa-apa kalian marah dulu. Kalian keluarkan energi-energi negatifnya. Kayak misalkan kalau aku habis kalah lomba dan akunya kayak nggak serk sama jurinya gitu. Aku merasa jurinya nggak objektif. Itu aku marah-marah dulu. Kalau orang-orang Surabaya kan istilahnya miso-miso gitu. Ya buat beberapa menit pertama, 30 menit, sejam, ya nggak apa-apa, kayak luapin aja. Tapi abis itu ya harus cepat move on sih deh. Jadi harus mulai mikir oke kalau misalkan ini udah gagal, strategi selanjutnya itu akan seperti apa gitu. Jadi kalian memang harus merangkai suatu roadmap dan opsi-opsi sesuatu yang akan terjadi. Dan plan kalian tuh kayak gimana. Misalkan kalian ikut lomba A, habis itu gagal. Nah itu kalian udah punya percabangannya kira-kira kalau gagal, if gagal kemana, kalau berhasil lanjutannya apa gitu. Jadi kalian itu punya roadmap hidup yang benar-benar terstruktur gitu. Sehingga itu akan meminimalkan kalian itu punya rasa kebaperan di dalam diri gitu. Karena kalian udah tahu ketika kalian gagal, step selanjutnya yang akan ditempuh itu apa gitu sih. Keren 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 ini ilmu daging dari Mama Pres UB nih. Mudah tadi. Karena kemarin itu juga ada kan beberapa yang kayak DM aku.
Kak aku gagal nih tes IPDN, padahal aku udah coba, aku udah belajar, udah nyiapin yang terbaik. Aku pun juga pernah gagal. Kalau aku nyerah di tahun pertama, ya nggak ada aku yang sekarang ini. Nggak ada seragam ini ku pakai. Kayak Yap. kita, apa ya, sukses dan gagal itu tuh sesuatu yang di luar kendali gitu. Tapi apa yang bisa kita usahakan adalah menyerah atau enggak gitu. Jadi kayak ya udah tergantung pilihan kalian mau kayak gimana. Kalau nyerah ya udah semuanya selesai. Tapi kalau mau mencoba setidaknya peluang itu tetap ada. Tapi kalau kalian udah menyerah, peluang itu pasti sudah nol. Itu udah pasti gagal gitu. Iya, Jadi ya, bener. Jadi hidup itu memang bagian dari probability, guys. Semakin besar probability yang ada dari kesempatan yang ingin kalian tuju, ya ambil aja gitu. Karena di dalam hidup itu pasti gak ada 100% yang pasti di situ kan. hmm, Yap, betul betul. oke. Dan kalau boleh, kirain kamu berapa menit lagi ini bisanya, Lex? Eh, Hah? abis ini selesai ya. Oke oke. Ini Menarik orang dong. pada minta spoiler. Tentu saja kita tidak bisa spoiler karena kita memegang teguh. Yap, Hmm, Kak Iman sudah bekerja dengan keras, jadi kita harus menghargai. iya, Yap. harus menghargai usaha orang lain. Usaha orang lain itu apa ya? Saya kayak kadang orang tuh sekecil kayak kita memberitahukan informasi yang menurut kita itu nggak penting bagi kita, tapi itu penting bagi orang lain. Itu tuh gimana ya? Kalau bisa kita keep ya udah kita keep aja. Kayak ya udah kita belajar menjadi orang yang amanah lah. Yap, benar. Pengumuman Mapres nasional 2 hari lagi, guys. Oh, makasih ya infonya. Aku baru tahu. Hmm. Ini kemungkinan ada live lagi ntar waktu pesiar ya. Jadi mungkin hari Sabtu atau Minggu. Tuh. Ntar lah ya kita agendakan lagi dengan teman-teman yang lain yang mungkin Ya, ada jam kosong. Aku dari dulu udah berhijab sih dari TK. Sampai guru TK aku tuh bingung kenapa ini anak kecil ini nggak mau lepas hijab. Padahal tuh masih TK. oke. Apalagi ya? Eh, cita-citaku sepertimu, Kak. Nah, itu loh, Feb. Nah, semoga dimudahkan ya. Yang penting kamu berusaha aja dulu. Masalah hasil tuh udahlah, nggak usah dipikir. Kamu berusaha aja dulu, kamu berdoa dulu, kamu ikhtiar, kamu konsisten. Kalau masalah hasil tuh serahkan pada Tuhan gitu. Kita tuh manusia, ya udah tugas kita cuma berusaha. Kalau yang menentukan hasil kan Tuhan. Masa kita mau mengambil alih tupoksi dari Tuhan? Kan enggak. Yap. Benar. Alasan Alex ikut COC cepat-cepat sebelum kamu live. Alasan ikut COC, eh kepingin aja sih, guys. Sama, eh kan aku punya bisnis. Nah, bisnis itu kan pasti butuh yang namanya atensi, butuh spotlight. Pasar Nah, ya. yap. Makanya di sini aku ikut, motivasinya itu juga buat bisnis, guys. Gitu. Betul. Ya. So many reason actually. Kita mengikuti suatu hal itu sebenarnya bukan bertujuan hanya untuk menang, walaupun memang namanya kompetisi pasti menang dan kalah ya. Tapi di sisi lain kita juga melihat apa benefit atau outcome, efek jangka panjangnya itu akan seperti apa gitu. Oke. Dan sebenarnya nggak simpel kan, maksudnya kayak nggak mungkin dong tiba-tiba semua orang kenal kita tanpa kita berusaha untuk memperkenalkan diri. Benar-benar. Yup. Kamu udah mau live ini? Ya, habis ini live ya. Live sendiri juga nggak apa-apa, Feb. Iya, mungkin aku juga nggak lama-lama. Oke.
Oke, aku izin live ya guys ya. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap harinya. Ah, dan Ya, ya, udah itu aja guys. Oke, thank you makasih Fer. ya. Yo, Ya, sampai makasih jumpa juga. ya. Thank you Oke, very much. bye-bye guys. Lancar-lancar, sukses selalu. Bye. Yo. Oke, jadi aku sekarang sendirian ya. Bentar, coba lihat audiensnya ada siapa. Jangan nyari yang nggak ada, nggak apa-apa. It's okay. Sebetulnya aku tuh paham gitu loh, kayak orang-orang tuh maunya yang mana aja. Cuman kan nggak semua keinginan kita bisa terwujud ya. Tuh. Lagi ada kegiatan atau enggak, kebetulan ini tuh lagi pesiar. Jadi pesiar itu adalah, ya udah dijelasin ya tadi ya, kita bisa keluar. Apakah ini akan diakhiri sekarang? Jam berapa sih? Ntar ya guys, ada telepon.